Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur baraja mapuji lahu risirajana kong Allah Ta'ala sebagai niwi kasiki patarui pengajiata yang dari itu kita Tanwirul Qulub halaman 11, masih lanjutan dari pembahasan tentang al-ilahiyat. Dari itu sifat-sifat wajib yang kena punai pun Allah Ta'ala. Maka yang regurtasi fa'amma al-wujuduh wa huwa subutu syai'i wa tahaqququhu bihaisu yasihu an yura. Wal wujudu wajibun lahu ta'ala li zatihi azalan wa abada. Fa amma al wujudu, adapun sifat al wujud, ya mua sifat al wujud. Adapun sifat al-wujud atau adapun al-wujud bahwa subutus syai', ya, subutus syai' yaitu adanya sesuatu yang kena misalnya wujud subutus syai', yang kena sidi agak-agak, sidi sewa-sewa, angkana sidi sewa-sewa, wa tahaqququhu bihaisu yasihu wa yura, dan ya adanya sesuatu dan nyata, ya dan nyata, bihaisu yasihu wa yura, di mana bisa dilihat, bihaisu yasihu wa yura, ya di mana bisa dilihat. Jadi yang dimaksud wujud ya dalam pengertiannya itu adanya sesuatu dan nyata sehingga bisa, ya, adanya itu bisa dilihat. Ya, jadi itu makna wujud. Ya, jadi wujud artinya ada. Ya. Ya, biasanya kalau sesuatu itu ada, ya maka nyata, jadi ada, bisa kita lihat. Itu dalam pengertian makna wujud. Ya. Nah, tapi berkaitan dengan wujudnya Allah, ya. Jadi ini adalah al-wujud, sifat pertama dari sifat ya wajib 20. Ya, jadi sifat pertama dari sifat wajib 20 itu bahwasanya Allah itu ada. Ya, wujud artinya
ada. Ya, tetapi ya, dengan pengertian tadi bahwa ya ada itu ya nyata, ya bisa dilihat. Ya, itu berkaitan dengan ya pada umumnya. Ya. Tetapi tidak semua yang ada itu bisa dilihat. Ya, dia na yang mana nairo anu angkai wading rita. Ya, jangankan Allah, ya, jangankan puang Allah Taala, puangnya ya anu ripanca jinna bawang naiga agak-agak angka naiknya tidak bisa kita lihat keberadaannya, tetapi ya ada. Ya. Misalnya angin, ya ada kipas ya, terus ada angin, hero anginnya kayak pura minta angin, ya beda. Tapi apakah angin itu ada? Ya ada. Listrik ada atau tidak? Adakah yang pernah lihat listrik? Lapar, lapar itu ada atau tidak? Bagaimana itu bentuknya lapar? Tidak ada ya. Ya, jadi itu sesuatu yang semuanya ada tetapi tidak mesti dilihat. Nah, kalau kita berbicara tentang wujudullah, ya sifat adanya Allah, ya. Jadi Allah itu ada, ya. Ya, tidak mesti bahwa harus ya, kita lihat karena ya buktinya makhluknya saja banyak ya yang tidak bisa dilihat, ya lebih-lebih dengan ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkaitan dengan iman ya. Jadi sifat pertama dari sifat wajib itu dimulai diawali dengan sifat wujud yang artinya ada Allah angkai kuang Allah Ta'ala ya. Jadi angkai kuang Allah Ta'ala. Nah pikirnya cara nisang ke kuang Allah Ta'ala sebab dia rita ya. Itu ya kita yakini bahwa ada Allah karena ya kita melihat ya ada ciptaannya ya angka di panca jinnah ya angka bangsa nata angka lino angka langit matahari maka so ya maka topar ulangnya ya mana roh ya merupakan ya bukti bahwa ada yang menciptakan ya dia namun kita pangka bawang ya riga wong kana de gaga nibu ya di bawah masih yonro ini mak guru ya kira-kira apakah masjid ini langsung ada begitu saja tanpa ada yang membuat ya nulle kaya masih tapang ke bawah nih riga wong kana de gaga nibu ya tentu akal tidak bisa menerima ya, tentu pasti ada yang menciptakan ya, apalagi dalam apa namanya hal yang sifatnya lebih besar dari masjid ya, lebih rumit ya bahasa nana ini rupa tahu ya bahasa nana ya tanah wae apakah ada datang begitu saja tentu semuanya itu memerlukan ya pencipta yang mengadakan ya itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu namanya wujud ya. Ya. Jadi ya, ini berkaitan dengan iman ya, tepat ya. Jadi rasanya toma tepat ya, tidak selamanya bisa dicerna akal ya. Tidak selamanya bisa harus dilihat ya. Tidak semua sesuatu itu bisa dilihat, bahkan tidak semua sesuatu itu bisa dirasa ya. Dia yang menandai roh sewa-sewai
Dia panayasa ngangkan dari kulai ritai namanya. Dia panayasa ngangkan dari kuat dingi kerasai. Ya. Pernah suatu ketika ya ada seorang santri, ya ada seseorang anggaplah mahasiswa, dia mendatangi seorang guru. Jadi ro takape ro guru ustaz ro, maka dia tepang ke Allah Taala. Nasabah dewi teh. Jadi yang kata liaro agak senang kegelisahannya, ada 3 pertanyaannya yang ditanyakan kepada seorang ustaz, bahwa saya tidak percaya kepada Allah karena saya tidak bisa melihat Allah. Ya. Jadi wasang degaga Allah Ta'ala. Yang kedua, saya tidak percaya namanya takdir, toto. Nah, nasabah bukti lah ya. Wadi mu pegau aja gu melo pegau. Ya meloka joka kan, meloka mande kan. Ya meloka minum kan. Nah, berarti tidak ada yang namanya takdir. Itu kembali kepada ya kita semua, karena kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang ketiga itu mata peri, maka deh yero setangi wat dingi lay calla nasaba api. Ya, nasaba yero setangi terbuat dari api. Apakah api bisa disisa dengan api? Jadi yero 3 pertanyaannya. Jadi yenang ustaznya ya langsung ya nah lepak yero cek nabu, maka deh itu makutanai ya sini nih itu nak makutanai talue, itu jawabannya adalah itu tadi tampara. Ya maka mari saya tanya kamu, tadi kamu bertanya bahwa ya saya tidak percaya Allah karena saya tidak melihat Allah. Saya tanya kamu, waktu tadi saya tampar, bagaimana rasanya? Agak pedasai. Ya maka deh, mapedi nasa. Ya, maka kue ditanya, maka ramagin rasanya pedih. Ya, perlihatkan saya bagaimana itu sakit. Ya, jadi si pemuda ini dia tidak bisa memperlihatkan bentuknya sakit, ya cuma bekasnya habis ditampar ada, tapi yang sakit itu yang bagaimana itu kan tidak ada bentuk. Nah, jadi ini jawaban dari bahwa tidak segala sesuatu yang ada itu mesti dilihat. Ya. Jangan karena Allah Subhanahu Wa Taala ya benda-benda di sekitar kita saja, hal-hal yang di sekitar kita saja, ya banyak yang tidak terlihat, tetapi ada. Ya. Kemudian, ya kita naisi maka daerah nangis, waktu mau melok kue kurang mau pikir maka saya akan pukul kamu. Ya, karena dia mengatakan waktu saya kesini tadi saya tidak pernah pikirkan, saya datang ke sini hanya ingin bertanya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ya ternyata Anda memukul saya. Maka jawaban sang guru tadi bahwa itu adalah takdir. Ya, ngerasa toto dia nak kamu pikiri kini dia nak kamu pitoi maka deh, ya saya akan dapatkan ya pukulan. Ya, karena pertanyaan tadi ternyata ya itu yang tadi itu namanya takdir. Ya, tidak bisa itu. Kemudian yang ketiga ya pakutanana jawabannya maka dia wadiga api lecalla nasaba api. Ya. Apakah bisa setan itu merasakan sisaan dengan api padahal dia sendiri terbuat dari api? Jawabannya adalah ini tangan terbuat dari apa?
ya tanah, atau terbuat dari kulit, dan itu mengenai kulit, ya mengenai kulit nama toh. Apakah sakit? Ya sakit. Ya, maka ya, tidak ada alasan bahwa ya tidak mendapatkan siksaan bagi setan yang masuk neraka. Nah, jadi itu salah satu jawaban ya, meskipun tadi caranya ya jawabannya adalah ya dalam bentuk apa namanya kekerasan, tetapi ya itu ya, salah satu bentuk jawaban telak ya bagi orang-orang yang kurang ajar ya. Nah, kenapa dikatakan kurang ajar ya? Karena ya, berusaha mempertanyakan keberadaannya Allah ya, sementara Allah sangat nyata ya, nyata keberadaannya karena ya, kita melihat ciptaannya ada di mana-mana, dan sehingga itu cukup bagi kita untuk membuktikan bahwa Allah itu wujud ya, wujud Allah itu ada. Ya, kemudian makanan bertasi wal wujudu wajibul lahu ta'ala li zatihi azalan wa abada. Ya, wujudnya Allah wajibul lahu, itu wajib bagi Allah. Li zatihi, ya, wajibul wujud li zatihi, wajibul wujud ya, wajib adanya Allah ya, itu bersifat wajibul wujud ya, namanya wajibul wujud. Jadi wujudnya Allah adalah wajib li zatihi ya, bagi zatnya, azalan sejak dahulu ya, azali sejak azali. Jadi Allah itu wajibul wujud sejak azali. Wa abadan ya, abadan dan selama lamanya atau abadi ya, itu sudah jadi bahasa Indonesia. Azali itu tidak ada awalnya, kalau abadi tidak ada akhirnya. Nah, jadi irfan Allah Ta'ala angkangana wajib ya. Maksudnya wajib adalah pasti ada ya. Jadi lawannya wajib itu artinya mungkin ya. Artinya bisa ada, bisa tidak. Kalau wajib itu artinya pasti adanya. Nah, yang ada yang bisa dikatakan ada itu bisa dikategorikan cuma dua, wajibul wujud dan mungkinul wujud ya. Nah, seperti kita ya, semuanya ini makhluknya Allah, ciptaannya Allah, kita tidak bisa dikatakan wajibul wujud ya, kita hanya mungkinul wujud, karena bisa ada, bisa tidak ada. Pernah ada, kemudian suatu saat nanti akan tidak ada. Jadi ya, yang pasti adanya cuma Allah. Bahkan Allah sudah ada sejak ya zaman azali ya. Maksudnya tidak ada permulaannya. Allah itu ada sebelum ya, kata-kata ada itu ada ya. Ya, jadi kata-kata ada karena ya adanya Allah. Jadi sebelum makhluk ini, sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, Allah itu sudah ada. Ya, langit, bumi itu hanya ciptaannya Allah. Bahkan waktu, ya waktu, tempat, ya itu adalah ciptaan. Jadi Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh tempat. Ya. Allah tidak Allah menciptakan bumi dan Allah tidak di bumi dan juga tidak di luar bumi ya, karena Allah sudah ada sebelum ya segala yang ada ini ada
Nah, sehingga yang bisa dikatakan sebenarnya ada, ya, yang bisa dikatakan ada itu hanya Allah saja. Karena pada dasarnya kita ini manusia hanya diadakan. Ya. Dari pakang kami, ya, setengah ada termak, dia dapat dikit yang enggak ada. Nasabah. Ya, karena kita ya pernah tidak ada, ya kemudian ada. Dan suatu saat nanti akan mati, berarti tidak ada lagi. Ya. Nah, berarti yang wajibul wujud, ya, yang pasti adanya cuma Allah Subhanahu wa taala, karena ya, keberadaannya tidak dimulai waktu, karena waktu itu adalah ciptaan Allah. Kemudian juga abadi, tidak diakhiri oleh waktu, karena waktu itu adalah ciptaan Allah. Kalau dia pernah pancai Allah Ta'ala waktu, yang kami memang Allah Ta'ala. Berarti tidak terikat ruang dan waktu, tidak sama dengan benda, tidak sama dengan ciptaannya. Dia mempunyai waktu, engkau waktuna makionro, ya, punya arah, ya, tempat. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tempat, ya, tidak butuh arah, tidak butuh waktu. Maka waktu, tempat, arah itu adalah semuanya ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu maksudnya wajibul wujud. Ya, jadi wajibul wujud ya pasti adanya. Jadi kalau Allah taala ini ya mempunyai sifat wajibul wujud. Nah, sementara selain Allah itu namanya mungkinul wujud. Biasanya mungkin ya bisa ada, bisa tidak. Ya, siapa yang mengadakan kita? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu maksudnya wujud ya. Wadidduhu, ya. Apa artinya didduhu? Dan kebalikannya. Ya, sifat wajib al-wujud itu kebalikannya adalah al-adam. Wadidduhu al-adam. Ya, balinna yaro sifat wal wujud angkai pun Allah Ta'ala al-adam, ketiadaan. Ya. Al-adam ketiadaan. Nah, berarti al-adamu adalah kebalikan dari sifat al-wujud. Ya, Allah Ta'ala itu ada, sementara sifat mustahil bagi Allah itu adalah al-adam. Ya. Jadi sifat wajib mamulana pun Allah Ta'ala italai al-wujud, ya iro pun Allah Ta'ala engkeh. Ya. Sementara ya sifat mustahilina yang tadi itu al-adam, ya digagah. Ya. Jadi kurang rampin naik, maka dari iro pun Allah Ta'ala adalah ya ada. Dan tidak bisa diterima akal Allah itu tidak ada. Ya. Kalau dia nak pernah itu sifat itu Allah Taala sifat-sifat lainnya, misalnya sifat ya al-qidam, ya kemudian al-baqa, ya maka harus dipastikan bahwa ada. Ya. Itulah tadi wajibul wujud. Ya, maka disini ada guru tawad dalilu ala wujudihi ta'ala wa istihalatul adami alaihi wa dalil, dan dalil atas wajibnya ya wajib adanya Allah, ya wajibul wujudnya, ya
dalil atas adanya Allah, ya wujudihi wa istihalatul adami, dan mustahilnya ketiadaan. Dalile angkangan na kung Allah Ta'ala na niya wajib na kung Allah Ta'ala sifat ada niya sifat ya mustahilin na kung Allah Ta'ala makunay sifat al-adam. Wujudu hazihil makhlukat, adanya makhluk, ya adanya makhluk semuanya ini. Jadi dalil adanya sifat wajib wujud bagi Allah dan mustahilnya sifat ketiadaan adalah wujudu hazihil makhlukat, adanya ya semua makhluk ini. Ya, jadi adanya makhluk ciptaan Allah yang begitu banyak itulah menjadi dalil. Ya, menjadi dalil petunjuk. Ya, dia petunjuk. Ya, kami nama sepanas yang kangen puangnya dari itu nasabah angkangan na ya siwa-siwa angkaran na makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada kuritai, ya ritai siwa-siwa manang ya ritai makhluk-makhluk itu bermacam-macam. Ya. Ada hewan, ya, ada tumbuh-tumbuhan. Ya, kemudian ya ada benda-benda mati. Terus ada langit, ada bumi. Ya, semuanya berjalan sesuai dengan aturannya. Nah, apakah semuanya itu ya datang begitu saja tanpa ada yang maha mengatur, ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, ada yang mendesain. Nah, pasti kita akan sampai pada sebuah kesimpulan pasti ada ya maha kuasa yang kepuang mengatur. Ya, kuah mapancaji ya pancaji mana ngilino lolong bisa. Ya. Tidak mungkin daga begitu saja. Ya. Ya, sama tadi dengan ibaratnya seperti apa namanya? Ya, buku ini. Ya, buku yang kita baca, apakah buku ini ada begitu saja? Kitab ini ada begitu saja tanpa ada yang menulis. Ada yang mencetak, ya, ada yang bikin kertasnya, ada yang bikin pembungkusnya. Ya, itu kan tidak masuk akal. Ya, makanya ya dalil yang sangat jelas tentang adanya Allah, ya, angkangan Allah Ta'ala yang dari itu angkana ya makhlukna yang kana ya beripanca jinnah. Nah, yang mana sesuai ya, ini yang menjadi petunjuk bagi kita untuk meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak-anakku semua, nah, jadi ini menegaskan bahwa sifat pertama dari sifat wajib yang dimiliki Allah itu adalah al-wujud. Ya, kenapa ini perlu dipastikan? Ya, karena tidak bisa kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang lainnya kalau Allah sendiri itu tidak ya, merangkap dari keyakinan bahwa Allah itu ada. Ya, nasabah dari ko ya, tidak ada sifat wujud. Ya, bagaimana Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan seterusnya kalau ya, sendiri ya kita tidak meyakini bahwa ada ya adanya sifat wujud.
Nah, ini juga untuk membantah pemahaman ya atau mengkanter ya, aliran di luar Islam, terutama orang yang anti agama. Ya, di luar sana memang ada orang-orang yang tidak mau mempercayai adanya Tuhan. Ya. Atau dikenal dengan istilah orang ateis. Ya, pernah dengar ada namanya ateis? Ya. Ateis itu artinya anti Tuhan. Ya. Ya, kelompok orang-orang yang tidak mau mempercayai sesuatu yang tidak nyata, ya, atau yang tidak tampak. Ya, sehingga dianggap ya tidak ada. Ya. Sementara ya kita ya, secara logika itu tidak bisa kita pahami bagaimana ya kita bisa meyakini bahwa ya, tidak ada yang menciptakan segala alam raya ini dengan berbagai macam aturannya, ya, berbagai macam ya, kerumitannya, keruatannya bisa berjalan ya, tanpa ada di baliknya ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, tetapi ya itu ada kelompok-kelompok orang yang tidak mempercayai agama, ya, tidak mempercayai namanya Tuhan. Nah, sehingga ya, sifat ini untuk membantah dan mengkanter ya, dari alasan-alasan yang dibikin oleh orang-orang yang masuk dalam kelompok anti Tuhan ya, atau kelompok ateis. Nah, jadi nanti di sini banyak sekali pembahasan-pembahasan itu yang membuktikan dan membantah ya, argumen-argumen yang dilontarkan. Ya, seperti ya, kelompok ateis ini ya mereka mengatakan bahwa ya bumi ini ya ada secara kebetulan. Ya tapang kabawa binasa, dia gagal mibui. Ya tapang kabawa minum, ang kababi mataso, tapang kabawa bitaw. Ya, itu kebetulan. Ya kebetulannya itu bisa saja. Ya memang dalam kehidupan ada namanya kebetulan. Ya, tapi kebetulan itu ya, sekali-kali. Tapi dalam ciptaan yang begitu banyaknya, ya tidak mungkin terjadi kebetulan. Misalnya matahari terbit di timur, ya, dan setiap hari begitu, ya, itu tidak mungkin kebetulan. Pasti ada yang ya, mengatur dan mendesain, dan itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kebetulan ya angkana nangka waktu tapa ya dina pakroh ya maka bisa terjadi kiamat ya hancur kalau tidak kalau terjadi secara kebetulan ya. Nah, jadi banyaknya ciptaan Allah ini yang bermacam-macam ya, bentuk, warnanya. Ya, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, yang punya ukuran tertentu. Ya, itu membuat semuanya itu adalah bahwa alam ini adalah baharu, ya, hadis. Ya, hadis itu artinya pernah tidak ada kemudian ada. Sesuatu yang baru itu hadis itu ya itu dinamakan mungkin wujud. Itu tadi mungkin ada mungkin tidak. Nah, itulah para ulama ilmu kalam mengatakan bahwa ya segala yang mungkin wujud itu pasti butuh ya yang mengadakan. Ya itulah tadi bahwa yang mengadakan itu adalah ya yang maha ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil naklih ya. Ya kalau tadi dalil aklinya itu bahwa ya, yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah ada ya adanya segala makhluk ya, ciptaan Allah yang bermacam-macam.
Kemudian wa naqlan. Ya, kita langsung saja di situ. Itu halaman 12. Wa naqlan dan dalil naqli. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, itu 9 baris ke-9 dari bawah. Ya, wa naqlan dan dalil naqli. Jadi halaman selanjutnya ya. Wa naqlan dan dalil naqli adanya Allah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu Allah, ya Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit wal arda dan bumi. Ya. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhanmu Allah, allazi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi ini dalilnya ya, dalil dari Al-Quran, bahwa sesungguhnya Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ini dulu ya, ada beberapa orang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Di antaranya adalah Fir'aun. Ya. Fir'aun itu pernah dia mengatakan saya adalah Tuhan, tapi dia tidak pernah mengklaim bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia nak kenapa maka daya nami bula lagi dia karena ya. Bakero Fir'aun ya, pernah ya bikin apa namanya bangunan tinggi karena ingin memerangi Tuhannya Musa. Ya, dia juga menganggap Tuhan pada waktu itu. Tapi tidak ada yang mengklaim bahwa saya lah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi ini apa namanya dalil naqli dari Al-Quran. Nah, kemudian ada juga ayat kedua, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan min ghairi syai'in, tanpa ada penciptanya? Ya. Am humul khaliqun, ataukah ya mereka lah penciptanya? Ya. Ini juga ada ayat ya, pertanyaan, apakah ya alam ini ada begitu saja atau mereka yang menciptakan? Nah, jadi ini ada tantangan Allah Subhanahu wa taala bahwa apakah ya alam raya ini ya, mereka yang menciptakan? Misalnya ada yang mengatakan bahwa Tuhan ya, apakah mereka yang menciptakan? Nah, jadi itulah tentang sifat al-wujud. Jadi wujud tadi artinya adalah ada. Nah, jadi sifat wajib pertama yang wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu ada. Ya. Dialah yang mengadakan segala sesuatu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang ada, ya, yang ada sebenarnya cuma satu. Ya. Kalau kita berbicara tentang sebenarnya bahwa yang ada itu yang berhak
Yang berhak atau yang pantas dikatakan ada ya, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya kita semua ini makhluknya, ciptaannya ya, meskipun ada ya, tetapi ya, keberadaan kita itu diadakan ya, diadakan, bukan ada tapi diadakan ya. Pernah tidak ada, kemudian ada. Nah, kemudian adanya nanti juga akan berakhir, akan punah, akan hilang. Ya, makanya ya tidak bisa dikatakan ada. Ya, itulah sebabnya ya ada, yang ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selainnya itu semuanya nanti akan sirna, akan punah, akan mati. Nah, pada saat semuanya sudah tidak ada, semuanya sudah hancur, semua binasa, maka ya, siapa yang tinggal? Tidak ada yang lain kecuali Allah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Fatih. Alhamdulillah.